Kalian pernah nggak sih buka website-website ilegal kayak fmovies.to, nulet.to, ataupun 123avi.to? Website-website itu kan semuanya menyediakan konten-konten yang berhak cipta. Tapi pertanyaannya, kenapa sih website-website seperti itu masih bisa bertahan sampai saat ini? Dan kenapa sih website-website seperti itu atau website-website ilegal biasanya menggunakan domain .to, .cx, ataupun yang lainnya? Tidak ada yang menggunakan domain .com ataupun .net. Penasaran? Di video ini saya akan bongkar itu semua karena memang ada permainan hukum internasional dan politik di dalamnya. Jadi, buat teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, saya Mr. Link, selamat datang di channel Pria Masa Depan. Oke, pertama di sini saya mau disclaimer dulu ya teman-teman, kalau memang di video kali ini saya tidak bermaksud untuk mengajari teman-teman membuat website seperti itu. Karena memang membuat website seperti itu adalah salah satu tindakan kriminal. Jadi buat teman-teman yang menonton video ini, saya harap teman-teman menjadikan video ini sebagai tambahan wawasan saja ya. Setuju? Kalau setuju, kita akan mulai videonya. Oke, kita akan bahas dulu yang namanya domain ya, karena memang domain ini adalah nama ataupun alamat dari si websitenya. Jadi domain ini amat sangat penting ya teman-teman. Jadi memang sebetulnya domain itu ada beberapa level ya atau beberapa tier. Tapi di sini atau di video kali ini saya akan bahas dua tier saja. Yang pertama itu adalah domain GTLD atau Global Top Level Domain. Contoh domain seperti ini adalah .com, .net, .org, dan yang lainnya ya. Dan memang domain GTLD ini dikelola oleh yang namanya ICANN atau ICANN. Kepanjangannya itu Internet Corporation for Assignment Names and Number ya. Jadi memang ICANN ini sebetulnya adalah milik dari perusahaan swasta Amerika yang namanya itu VeriSign. Jadi walaupun misalkan teman-teman membeli domain di provider lain seperti Namecheap, GoDaddy, Workbun, ataupun Google, tetap saja proses registrasinya itu akan melalui VeriSign, akan melalui ICANN tadi ya. Dan asal kalian tahu teman-teman, VeriSign atau ICANN ini sangat tunduk sekali dengan hukum Amerika ya. Jadi kalau misalkan ada laporan mengenai pembajakan atau laporan DCMA atau kepanjangan dari Digital Millennium Copyright Act ya, domain teman-teman akan bisa mudah di-ban atau disuspend oleh si VeriSign-nya ya. Jadi memang kalau misalkan domain.com, .net dan yang lainnya itu akan mudah sekali di take down oleh yang namanya VeriSign. Ya, seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas tier yang kedua, yaitu ccTLD atau Country Code Top Level Domain. Domain ccTLD ini seperti .id, .ru, .us, .to, dan yang lainnya. Jadi memang domain ini adalah khusus untuk negara-negara tertentu. Dan berbeda dengan di domain GTLD ya. Kalau yang tadi kan GTLD itu proses registrasinya itu lebih dekat dengan perusahaan US ya, perusahaan Amerika. Kalau domain ccTLD registrasinya dikelola oleh negara domainnya tersebut. Seperti kalau misalkan teman-teman membeli domain .id atau .co.id, teman-teman harus memasukkan KTP terlebih dahulu ya untuk proses registrasinya. Ya, jadi memang ketika teman-teman membeli domain ccTLD ya teman-teman harus mengikuti rules ataupun undang-undang di negara tersebut. Seperti contoh kalau misalkan teman-teman membeli domain .id dan teman-teman menghosting konten-konten yang dilanggar oleh undang-undang ITE, ya teman-teman siap-siap aja di depan rumah teman-teman ada pansa hitam. Ya seperti itu teman-teman. Jadi memang domain ccTLD ini mengikuti rules atau undang-undang di negara domainnya ya. Nah, tapi di sini teman-teman celahnya, karena memang tidak semua negara mengikuti undang-undang DCMA yang dibuat negara Amerika ya, maka para web developer black hat menggunakan domain dari negara-negara tersebut ya. Seperti contoh domain .to ya. Domain .to itu kan domain untuk negara Tonga ya, dan memang negara Tonga itu tidak
mengikuti undang-undang DCMA. Bahkan kalau misalkan ada report mengenai pelanggaran DCMA, ya providernya akan abai. Ya. Dan selanjutnya juga ada domain dari negara Islandia atau domain.is ya. Nah, berbeda dengan negara Tonga, kalau di Islandia mereka itu menganut freedom of speech ya, dan memang negara Islandia itu sangat strict sekali dengan yang namanya privacy ya. Sebetulnya negara Islandia tidak mengabaikan laporan DCMA seperti negara Tonga ya, tapi memang kalau misalkan ada laporan-laporan tersebut ya, laporan tersebut itu harus masuk dulu ke pengadilan di negara Islandia. Jadi memang kalau misalkan ada report mengenai domain yang yang melanggar kebijakan DCMA, ya providernya tidak akan menggubris terkecuali laporan tersebut itu sudah masuk ke pengadilan di negara Islandia ya. Jadi memang ya ribet lah urusannya kalau misalkan dengan negara Islandia ya. Selanjutnya juga ada domain .ru ya. .ru ini negara Rusia ya, khusus untuk negara Rusia, dan ya teman-teman tahu sendiri ya hubungan US dengan Rusia itu seperti apa, jadi ya teman-teman bisa simpulkan saja seperti apa. Selanjutnya juga ada domain .sx atau domain dari negara Saint Martin. Jujur untuk saya sendiri nggak tahu negara Saint Martin ini apa, benderanya seperti apa, ya yang jelas domain ini adalah domain dari negara-negara kecil. Kalau tidak salah Saint Martin ini negara bekas jajahan Perancis yang posisinya ada di tengah-tengah laut Karibia. Jadi ya mungkin kalau misalkan ada laporan mengenai pelanggaran kebijakan DCMA ya mereka juga nggak bakalan gubris ya. Toh mungkin mereka juga sedang sibuk dengan negaranya sendiri ya. Tapi memang keempat domain tersebut .to, .ru, .sx dan .is itu biasanya menjadi favorit para website developer yang membuat website ilegal seperti website streaming, WordPress ataupun website download software ya, biasanya pakai domain-domain tersebut. Nah, pertanyaannya gimana sih cara beli domain-domain kayak gitu? Kan tadi bilang ketika kita ingin membeli domain ccTLD itu biasanya harus submit dulu identitas ya, submit dulu KTP dari negara tersebut ya. Kalau misalkan saya ingin membeli domain.id artinya saya harus memasukkan identitas dari negara Indonesia ya. Sedangkan kalau misalkan teman-teman ingin membeli domain .to atau .ru itu kan domain dari negara lain ya. Caranya gimana sih? Sebetulnya untuk membeli domain yang seperti itu di provider domain pada umumnya juga bisa sih teman-teman ya. Seperti kalau misalkan teman-teman ingin membeli domain .to di Namecheap pun bisa ya. Atau kalau misalkan ingin membeli domain .is dan .ru di Porkbun juga bisa ya. Hanya saja memang untuk registrasinya itu menggunakan identitas teman-teman ya. Maksudnya nama, alamat, dan email teman-teman itu diregistrasikan ya. Hanya saja memang di provider tersebut itu identitas teman-teman disembunyikan. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin deteksi owner dari websitenya, owner dari domainnya itu biasanya harus minta melalui Namecheap. Tapi ada juga teman-teman yang memang full anonymous. Seperti kalau misalkan teman-teman ingin membeli domain .to di website njal.la. Nah, kalau di njal.la ini mau gimana pun identitas teman-teman nggak akan dibocorkan. Bahkan ketika teman-teman membeli domain di njal.la, teman-teman pun tidak akan diminta identitas ya. Bahkan nama ataupun email itu nggak bakalan diminta. Bahkan untuk pembayarannya pun melalui kripto, teman-teman. Jadi memang teman-teman bisa beli domain dengan full anonymous ya. Jadi wajar saja njal.la ini adalah provider favorit dari website developer Black Hat. Ya gitu teman-teman. Jadi balik lagi domain ccTLD ini memang menjadi celah juga ya, menjadi celah untuk para website developer Black Hat untuk membuat website yang menghosting atau membagikan konten-konten yang berlisensi ya. Nah, domain udah ya, sekarang kita akan bahas yang namanya server. Nah, untuk masalah server sebetulnya ini nggak sembarangan juga ya. Mereka nggak pakai server di negara-negara tier 1 seperti US, Inggris, dan yang lainnya ya. Tapi memang biasanya mereka menggunakan server dari data center negara tertentu ya. Mereka biasanya sebutnya itu outsource ya, atau negara kepulauan terpencil ya. Seperti apa? Seperti ya tadi ya, Saint Martin, Malta, dan yang lainnya. Hanya saja memang
di Eropa pun ada provider yang mengizinkan untuk menghosting website-website seperti itu ya. Tapi nggak semua Eropa ya teman-teman. Ada negara-negara tertentu. Biasanya negara-negara Belanda, Norwegia, dan Islandia itu biasanya mengizinkan servernya dipakai untuk menghosting website-website seperti itu ya. Tapi memang nggak semua provider dari negara tersebut itu mengizinkan ya. Ada provider-provider khusus. Dan untuk masalah server pun biasanya mereka nggak pakai satu server ya. Nggak pakai satu server untuk satu domain. Biasanya satu domain itu pakai beberapa server. Ya teknisnya kurang lebih seperti kayak website-website slot atau website-website betting ya. Dia menggabungkan beberapa server untuk di satu domain. Teknisnya mungkin saya bocorkan ya. Teknisnya itu pakai yang namanya reverse proxy. Dan selain pakai reverse proxy, mereka juga pakai yang namanya CDN. Ya, pakai yang namanya Cloudflare untuk menghide IP server proxy-nya. Ya, jadi memang sangat berlayer-layer ya. Pertama domain, terus pakai Cloudflare, pakai CDN ya. Selanjutnya pakai reverse proxy. Terus di bawah reverse proxy itu ada server-server yang terhubung ke reverse proxy-nya. Ya, jadi nggak langsung domain langsung ke server ya, nggak kayak gitu, tapi memang berlayer-layer ya. Supaya apa? Supaya mereka juga aman ya. Jadi ya kalau misalkan teman-teman ingin membuat website yang seperti ini ya, pertanyaan saya sih simple ya. Apakah ilmu teman-teman itu sudah cukup dan apakah teman-teman sudah siap dengan resikonya? Karena memang sepandai-pandainya tupai meloncat, suatu saat bakalan ketemu ranting yang patah. Jadi sebelum jatuh terbanting, mending turun perlahan ke tanah. Ya mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Saya harap teman-teman yang menonton video ini bisa berbijak hati dan saya harap teman-teman juga bisa menganggap video ini sebagai tambahan wawasan saja. Terakhir, saya Mr. Link, sampai jumpa di video selanjutnya. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid.